Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, waktu saya masih kecil, saya masih melihat ada beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya dengan cara dipikul. Misalnya pedagang bakso, pedagang abu gosok, atau pedagang yang menjajakan makanan-makanan kecil, misalnya agar-agar atau bala-bala begitu ya, yang dijual dengan cara dipikul. Nah, biasanya pikulan yang mereka bawa ada dua dan sama besarnya. Tidak pernah saya melihat bahwa pikulannya yang satu lebih besar daripada yang lain, atau yang satu lebih berat daripada yang lain. Semuanya sama besar, semuanya sama beratnya. Mengapa demikian? Ya, supaya orang yang memikul benda-benda atau barang-barang yang seperti itu bisa memikulnya dengan baik, bisa lebih mudah dan lebih ringan diangkat daripada harus besar sebelah atau berat sebelah. Itu akan lebih menyusahkan dan menyulitkan untuk diangkatnya. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, di mana di awal bacaan Injil Yesus mengatakan demikian. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari sabda Tuhan ini bisa dibayangkan bahwa ada dua bagian yang seolah-olah terpisah. Bagian yang pertama adalah persepuluhan, sedangkan bagian yang kedua adalah keadilan dan kasih Allah. Pada bagian yang pertama itu adalah relasi antara manusia dengan Allah, artinya vertikal, sedangkan bagian yang kedua adalah relasi manusia itu dengan sesamanya, atau dalam artian tertentu relasi horizontal. Nah, di dalam bacaan hari ini terlihat bahwa orang-orang Farisi itu berat sebelah. Mereka hanya memikirkan atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan relasi vertikal antara manusia dengan Allah. Dalam hal ini membayar persepuluhan. Sedangkan yang lain, keadilan dan kasih Allah, menurut Yesus, menurut sabda Yesus hari ini, orang-orang Farisi itu ya kalaupun tidak mengabaikan, paling tidak mereka tidak memperhatikannya dengan sepenuh hati. Mereka lebih condong untuk lebih baik kita memuji dan meluhurkan Tuhan, membayar persepuluhan, tidak salah di hadapan Allah, tetapi untuk relasi dengan orang lain, relasi dengan sesama, apalagi menyangkut tentang keadilan dan kasih, mereka ya yang penting dilaksanakan. Entah itu cukup atau tidak, ya itu urusan yang lain. Yang penting hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Nah, disinilah yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Hubungan manusia dengan Allah menjadi baik, harusnya menjadi baik dengan apa? Dengan bagaimana dia berelasi dengan sesamanya. Tidak mungkin orang itu mengatakan hubungan saya dengan Allah baik-baik saja, tetapi sesama tetangga saling bermusuhan, saling dendam, saling menyakiti.
Artinya tidak ada keseimbangan di sana. Kalaupun harus memikul beban, ya perjalanan mereka tidak akan berjalan dengan baik. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, relasi kita dengan Allah mencerminkan juga relasi kita dengan sesama. Kita harus menjalin relasi dengan Allah secara baik, dan sejalan dengan itu relasi kita dengan sesama itu pun juga harus berjalan dengan baik. Buktinya apa? Kalau relasi kita dengan Allah baik sekaligus relasi kita dengan sesama juga baik, buktinya adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Dan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri, maka sifat-sifat ini harusnya ada dalam hidup kita. Kita harus bisa membawa sukacita, membawa kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi roh itu tidak hanya menuntun kita di hadapan Tuhan, tetapi roh yang sama pula menuntun kita berjalan bersama dengan sesama kita, berelasi dengan baik dengan mereka, dan dengan itu pula kita diminta untuk bisa berbagi dengan sesama kita. Termasuk di dalamnya berbagi pengampunan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.